Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mencetak pembelian per faktur. Sekarang kita akan mencetak pembelian per periode. Per periode ini lebih fleksibel. Kita bisa mencetak per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Kita tinggal menentukan yang kita cetak transaksi pembelian mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita buka proyeknya dulu ya. Double klik file PRINV SLN. Setelah itu kita tambahkan form baru dengan menu Project Add Windows Form. Kita beri nama form barunya form cetak beli per periode. Project Add Windows Form. Beri nama form cetak beli per periode. Form cetak beli per periode. Klik tombol Add. Kita atur posisinya, start posisinya tengah layar, center screen. Sekarang kita buat desain formnya. Desain formnya ini bisa kita copy dari form cetak beli per faktur. Nanti yang kita ambil label judul, terus mulai tanggal ini. Saya ini pakai combo box. Combo box TXT sampai, combo box TXT mulai, TXT sampai. Lalu tombol preview, tombol close, dan data grid view. Kita tampilkan form cetak beli per faktur. Ini yang kita copy judul, lalu label ini. Kalau kita seleksi lebih dari satu objek, klik objek pertama, tekan tombol shift. Tekan tombol shift, jangan dilepas. Lalu klik objek berikutnya. Ini yang kita copy ya. Lalu klik kanan, salah satu objek yang diseleksi, klik copy. Kembali ke form cetak beli per periode. Klik kanan, pas. Kita ganti judulnya. Ini kita ganti form cetak pembelian per periode. Kita ganti pada properti teks. Form cetak pembelian per periode. Nomor faktur ini kita ganti dengan mulai tanggal. Mulai tanggal. Kita rubah teksnya mulai
tanggal. Ini kita copy, kita tambahkan sampai tanggal ini ya, sampai tanggal. Ini menggunakan combo box. Yang ini kita beri nama txt mulai. Txt mulai. Ini kita copy kiri kanan, copy kanan, pas. Tabelnya yang ini kita ganti sampai tanggal. Sampai tanggal. Lalu yang textbooknya ini kita ganti name-nya txt sampai. Data grive-nya tetap ya, di grive beli. Lalu ada lagi satu tambahan komponen atau objek PD beli untuk mendesain laporan pembelian. Ini pakai print dokumen ya. Print dokumen beri nama PD beli. Kita klik komponen print dokumen. Dokumen, klik di area kosong sini. Posisinya otomatis di luar form ya. Namanya kita ganti PD beli. Ini untuk desain form cetak pembelian per periode. Textbooknya txt mulai, txt samping, terus BT preview, BT close, DBV beli, dan PD beli, print dokumen beli. Kalau sudah kita ke kode program, new kode. Kita impor beberapa sistem, impor sistem data ODB, ini untuk koneksi ke database dan tabel. Lalu impor sistem drawing printing, untuk mendesain laporannya. Di print dokumen ini desain laporannya seperti menggambar, tapi ada menggambar teks dan menggambar garis. Ini kita tambahkan impor sistem data. Kalau impor sistem data oleh DB. Yang terakhir impor sistem drawing printing. Berikutnya kita buat beberapa variabel. Ini variabel untuk perintah SQL. SQL str, koneksi ini nanti untuk koneksi ke database. CMD ini menjalankan perintah SQL. Koneksi string, ini string perintah koneksinya. Lokasi ini lokasi default. Di A dan DT ini variabel untuk membaca, untuk koneksi ke tabel. Data reader ini membaca data pada tabel. Garis ini variabel untuk mendesain laporan. Garis pada data, garis data. Font judul ini font judul laporan. Font data ini font data laporan.
14 ini nanti berarti sesnya ya. Judulnya ses 14, datanya sesnya 12. Kiri, tengah, kanan ini variabel untuk perataan teks. Rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Nomor ini untuk nomor urut data. Total ini variabel untuk mentotal pembeliannya, total berperiodenya. X mulai ini variabel untuk tanggal mulai, X sampai variabel untuk tanggal sampai. Ini variabelnya. Setelah membuat variabel, kita koneksi ke database. Ini koneksi ke database saat form cetak beli berperiode loop. Ini koneksi ke database DBINV. Nah, yang bawah ini aktifkan data pada tabel beli urut tanggal. Ini mengisi kumbubuk. Isikan kumbubuk TXT beli dengan data tanggal pada tabel beli. Isikan kumbubuk TXT sampai dengan data tanggal dari tabel beli. TXT mulai item clear ini untuk mengosongkan nih. Sebelum diisi dikosongkan dulu ya. Dikosongkan dulu baru diisi. Form cetak beli per periode loop. Kita klik drop list yang kiri. Klik form cetak beli per periode event nih. Lalu klik drop list yang kanan, metodenya kita klik metode loop. Kita masukkan kode programnya. Will read ini untuk membaca data pada tabel. Bentar. Ini harusnya beli ya, from beli ya, bukan from jual. Ini tadi salah waktu kelihatannya tadi. Bentar ya, ini tadi salah ngopi kode program. Form cetak beli.
Oke. Di select bintang from beli. Ini membaca data dari tabel beli. Ini mengisi TXT mulai dengan tanggal transaksi pembelian, TXT sampai dengan tanggal transaksi pembelian. Kita lanjut ke sub kosong. Sub kosong ini membuat untuk mengosongkan form, mengosongkan tanggal mulai dan tanggal sampai. Sub kosong ini kita ketik langsung. Kosong. Setelah sub kosong kita buat sub DGV. Sub DGV ini untuk menampilkan query beli, menampilkan data pada query beli ke DGV, ke DGV beli. Ini where factor is null, ini berarti saat dijalankan pertama kali, saat menjalankan DGV, nanti data grid view-nya dalam keadaan kosong, karena tidak ada faktor yang kosong. Ini untuk menampilkan data grid view beli dengan data kosong. Sub DGV ini juga kita ketik langsung sub. Pada saat form aktif, form cetak beli per periode aktif, ini menjalankan sub kosong dan sub DGV. Form cetak beli per periode aktif, ini kita klik drop list yang kiri, klik form cetak beli per periode event, klik drop list yang kanan, klik metode aktif. Kita isikan kosong untuk menjalankan sub kosong dan DGV. Kita lihat dulu hasilnya. Kita atur dulu startup formnya. Startup formnya ini kita rubah ke form cetak beli per periode. Ini kita jalankan. Formnya aktif. Ini menjalankan kosong. Kosong itu mengosongkan ini. Kosongkan TXT mulai dan TXT tanggal. Lalu menjalankan DGV. DGV ini menampilkan data dari query beli. Karena itu ada where faktor sama dengan 0. Ini dalam keadaan kosong. Karena tidak ada faktor yang kosong. Ini kalau kita klik, ini isinya tanggal. Tanggal transaksi pembelian yang telah kita input. Nanti kalau kita klik tanggalnya ini, tanggal mulai, tanggal sampai, datanya akan tampil di sini. Sesuai filter yang kita tentukan. Sesuai tanggal yang kita tentukan. Kita buat kode programnya ya, untuk menampilkan data pembelian sesuai tanggal yang kita tentukan.
Kode program berikutnya txt mulai select value change. Ini untuk menjalankan kode program kalau kita klik salah satu tanggal mulai. Saat kita klik salah satu tanggal mulai, nanti dideteksi tanggal sampainya kosong atau tidak. Kalau tanggal sampainya tidak kosong, lebih kecil, lebih besar, ini artinya tidak sama dengan tidak kosong. Nah, tanggal mulainya ini disimpan ke variabel X mulai, tanggal sampainya disimpan ke variabel X samping. Formatnya string mid ini mengambil bulan nih. Bulan slash tanggal, left, 2 ini mengambil tanggal, slash reach, 4 ini mengambil tahun. Ini sudah format standar ya. Ngambilnya bulan, slash tanggal, slash tahun. Ini perintah SQL-nya. Aktifkan data dari query beli yang tanggalnya antara X mulai dan X sampai. Nanti datanya ditampilkan di data grid view beli. Kita klik drop list yang kiri, txt mulai. Txt mulai. Lalu metodenya select value change. Ini kode programnya, txt mulai. Lalu berikutnya txt sampai ya. Kalau kita klik txt sampai, ini yang dideteksi txt mulai. Kita klik txt sampai, kalau txt mulai tidak kosong, ini menjalankan memfilter data yang tampil mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Txt sampai select value change. Txt sampai metodenya select value change. Kita jalankan ya. Ini kita klik txt mulai, misalkan mulai tanggal 11 April. Ini belum tampil karena perintah ini belum jalan. Belum jalan karena sampai ini masih kosong. Sekarang kita klik sampai 11 sampai 12 April ya. Ini tidak kosong, ini baru dijalankan ya. Yang tampil faktur mulai ini 11 April berarti nggak ada datanya mungkin ya. Ini kalau mulai 12 April sampai 11 Mei gitu ya. Sampai 11 Mei. Ini ya. 12 April sampai 11 Mei. Ini kalau kita isi mulai 11 Mei, berarti yang tampil hanya 11 Mei ya. Yang tampil hanya 11 Mei. Ini bisa kita gunakan untuk periode harian kalau tanggalnya sama, bisa mingguan, bulanan, atau per tahun. Sekarang kita buat desain laporannya ya. Desain laporan. Untuk mendesain laporan menggunakan private sub PD beli print page. Kita klik drop list yang kiri, klik PD beli.
Klik drop list yang kanan, metodenya print page. Ini desain laporannya ya. Di variabel kiri, tengah, kanan ini untuk mengatur perataan teks. Kata kiri, tengah, atau kanan. Lalu grafik drawstring ini mencetak menggambar ya, mencetak atau menggambar string. Laporan pembelian, ini tanggal ya, tanggal mulai sampai dengan tanggal sampai. Drawline ini mencetak garis, menggambar garis. Posisinya mulai kolom 10 dari 95 sampai kolom 800 dari 95. Bacanya ini kolom baris dalam satuan poin. Ini kalau kolomnya sama, kolomnya beda, berarti garisnya garis horizontal. Ini judul kolom ya. Nomor faktur sampai total ini judul kolom. Ini garis mendatar di bawah judul kolom. Berikutnya ini baru mencetak data. Cetak data. Nah, ini yang dicetak sesuai dengan difilter sesuai mulai dan sampai. Aktifkan data dari query beli yang tanggalnya mulai X mulai sampai dengan X sampai. Ini membaca rekod ya. Membaca rekod. Nomor ini nomor urut ya. Nomor urut 1, 2, 3. Lalu ini data faktur sampai data total. Ini format ini untuk memformat pemisah ribuan ya. Format crash. Setiap satu data nanti untuk data berikutnya nomornya bertambah 1. Nomornya bertambah 1, barisnya 20. 20 ini maksudnya 20 poin, 20 titik. Sini totalnya di total sebelumnya ditambah total. Setelah datanya selesai dicetak, ini mencetak garis di atas di bawah data. Garis mendatar di bawah data. Lalu ini mencetak tulisan total, ini mencetak data totalnya. Ini mencetak garis akhir, garis terakhir ya. DR close ini selesai membaca data. Ini desain laporan ya. Supaya desain laporannya ini bisa ditampilkan, menampilkannya dengan perintah pd beli titik print. Perintah pd beli titik print. Ini dijalankan saat kita klik tombol BT Preview. Di BT Preview, tombol preview, ini kalau kita klik, ini menjalankan pd beli titik print, mencetak print dokumen beli. Yang terakhir kita klik tombol close. Titik close. Kalau diklik, ini akan menutup koneksi titik close, menutup koneksi database, dan menutup form close. Kita lihat hasilnya.
Maka tanggal 12 April sampai 11 Mei. 12 April sampai 11 Mei. Ini 12 April sampai 11 Mei. Ini kita cetak. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 record ya. Preview. Kita beri namanya bibes. Misalkan data beli kita simpan. Ini overgrid. Nanti ada proses mencetak ke file PDF. Anda bisa menggunakan Adobe Reader atau Nitro ini untuk file PDF-nya. Ini isinya tadi ya. Laporan pembelian tanggal 12 April sampai dengan 11 Mei. Ini tanggal 12 April sampai dengan 11 Mei. Ini total pembeliannya. Kalau ini sudah bisa, sekarang kita jalankan form cetak pembelian berperiode ini dari menu utama. Kita jalankan dari menu utama. Kita tampilkan menu utama. Di menu cetak ini sudah ada cetak pembelian. Ini ada lagi submenu cetak pembelian per faktur ya. Ini kita tambahkan sederhananya sini, ini kita klik. Kita isi cetak pembelian per periode. Kita ketik enter ya, di enter. Untuk menambahkan kode program supaya kalau ini kita klik bisa menjalankan form cetak beli per periode. Ini kita double klik ya. Double klik nanti akan masuk ke kode program. Cetak pembelian per periode, tool straight menu item klik. Kita buka ini form cetak beli per periode. Form cetak beli per periode titik show dialog. Kita rubah kembali startup-nya ke menu utama. Masuk properti. Ke menu utama. Ini kita jalankan yang tampil menu utama. Kita cetak pembelian per periode. Misalkan 11 Mei sampai 11 Mei. Namanya ini bebas tadi. Nama hasil cetaknya. Ini kalau mau misalkan mau dicetak ke printer, tinggal klik print.
Ini untuk form cetak beli per periode. Di perintah intinya untuk filter per tanggal tadi. Cara memfilter per tanggal, Anda gunakan perintah ini. Select bintang from, ini boleh nama tabel atau nama query. Where tanggal between, between antara ya. Between mulai and sampai. Variabel mulai X mulai dan X sampai ini diisi dengan data tanggal. Bentuknya harus gini. X mulai ini mid 4,2 ini mengambil bulan, mengambil data bulan, slash digabung dengan left, 2 ini mengambil tanggal, digabung dengan slash reach, 4 ini mengambil data tahun. Di bentuknya bulan slash tanggal slash tahun. Nanti baru dimasukkan ke sini. Ini untuk form cetak beli per periode. Silahkan kalau ada yang Anda tanyakan. Di Anissa, Daif, Inisiatul, Nur Fauziyah, Siti Khotimah. Ada yang Anda tanyakan ini untuk mencetak belum ada, Pak. Periode. Gimana? Anda tentunya harus punya datanya, ya. Harus input data pembelian dulu ya. Jadi ada yang tanyakan ini? Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.